Ada kejadian lagi Kang di Gunung Galunggung, waktu itu ada sekitar 3 korban lah yang hanyut di kawah Gunung Galunggung, dan kita juga yang menemukannya. Waktu itu belum ada potensi-potensi SAR atau dari pemerintah secara resmi ya kan. Kegiatan yang menarik ya, pengibaran bendera raksasa di puncak Gunung Galunggung gitu ya. Baik Kang Rama, jelaskan ini menjelang persiapan acara tapas, saya kira ini event besar ya di Tasikmalaya itu. Sudah sejauh mana persiapan untuk menjelang acara itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, sampurasun untuk beraya kabar Priangan semua. Kembali Anda bersama kami dalam program podcast Kabar Priangan, menyajikan berbagai informasi aktual di wilayah Priangan Timur. Dan kali ini kami kedatangan tamu narasumber dari aktivis pecinta lingkungan yang tergabung dalam organisasi Forum Komunikasi Pencinta Alam Tasikmalaya atau disingkat FKPAT Tasikmalaya. Bersama kami telah hadir Wakil Ketua FKPAT Bapak Kang Firman Kurniawan ya. Selamat pagi Kang Firman. Selamat pagi Kang. Didampingi oleh Rama Pratama Putra. Beliau bidang hubungan antar lembaga ya di FKPAT. Baik, ini menarik beraya kabar Priangan semua kalau selama ini kita disibukkan dengan kebisingan dunia politik atau hiruk-pikuk dunia informasi yang semakin dinamis. Kali ini kita berbincang-bincang tentang isu-isu kepecinta alaman, isu-isu lingkungan hidup termasuk juga. Saya ingin tahu Kang Firman Kurniawan ya, terkait dengan lembaga atau organisasi FKPAT. FKPAT sudah terdaftar atau memiliki badan hukum kah? Sudah Kang, kebetulan sudah memiliki badan hukum. Sudah memiliki badan hukum tahun kemarin mungkin kan. Forum Komunikasi Pencinta Alam Tasikmalaya ini tentunya menaungi banyak organisasi kepecinta alaman di Tasikmalaya. Tasikmalaya Raya Kang. Tasikmalaya Raya, jadi kota dan kabupaten Tasikmalaya. Berapa organisasi kepecinta alaman yang ada di bawah FKPAT? Sekarang yang terdata itu sudah 107 organisasi, dan baru kemarin ada yang mau daftar lagi satu organisasi. Ya mungkin bisa jadi 108 kalau sudah masuk. Orang. Baik, Baraya Kabar Priangan, saya beri kesempatan Kang Firman dulu untuk sampaikan selayang pandang tentang FKPAT, silakan. Ya, terima kasih Kang. Jadi Kang, singkat ceritanya FKPAT itu terbentuk atas dasar ada beberapa kegelisahan dari para sesepuh FKPAT, yang mana sekitar kurun waktu 2098-99 itu banyak kejadian-kejadian kecelakaan di olahraga alam bebas Kang. Salah satunya di Sungai Citandoy waktu itu. Nah, dengan insting sukarelanya para sesepuh ini dari beberapa organisasi pecinta alam itu akhirnya terlibat untuk pencarian itu Kang, si korban itu. Jadi ada beberapa organisasi yang tanpa dikoordinasi itu para beliau ini mencari orang hilang, dan sampai akhirnya alhamdulillah ketemu, dan itu berlanjut di tahun berikutnya Kang. Jadi di tahun berikutnya ada orang hilang lagi di sungai, akhirnya para sesepuh ini dari beberapa organisasi ini terlibat pencarian juga, ketemu lagi. Nah, sekitar tahun 98 akhirnya para sesepuh ini berinisiatif untuk ini kayaknya kita harus bikin komunikasi antar pecinta alam gitu, karena tanpa dikomando, tanpa dikoordinir, beberapa organisasi ini bertindak secara sukarela, itu langsung terjun ke lapangan Kang. Jadi kayaknya butuh sebuah wadah gitu. Nah, akhirnya atas dasar itu FKPAT berdiri Kang. Nah, berlanjut lagi setelah itu ada kejadian lagi Kang di Gunung Galunggung. Waktu itu ada sekitar 3 korban lah yang hanyut di kawah Gunung Galunggung, dan kita juga yang menemukannya. Waktu itu belum ada potensi-potensi SAR atau dari pemerintah secara resmi ya Kang. Jadi di Tasikmalaya itu nggak ada potensi SAR dulu itu nggak ada Kang.
hanya para pecinta alam yang memang di pendidikan dasarnya dibekali oleh materi SAR itu sendiri kan. Akhirnya ya kita waktu itu ya udah kita konsentrasi di pencarian dan pertolongan untuk orang-orang yang hilang atau orang-orang tersesat kan, seperti itu. Nah, sekitar tahun 2000 itu karena semakin banyaknya kan menjamurnya organisasi-organisasi pecinta alam, akhirnya para pendiri itu ini kayaknya kita harus bikin sebuah event, sebuah kayak dalam tanda kutip jambore lah untuk menyamakan visi dan misi. Nah, disitulah lahirnya yang namanya Temu Akrab Pecinta Alam Tasikmalaya, Kang, pertama kali itu. Waktu itu belum ada forum. Sudah, Kang. Sudah ada. Sudah, tapi karena banyaknya menjamurnya organisasi-organisasi pecinta alam, sehingga dibutuhkan wadah untuk lebih mengkoordinir, Kang, untuk berkomunikasi lebih intens lah. Makanya namanya Forum Komunikasi Pecinta Alam Tasikmalaya. Jadi latar belakangnya karena ada kesamaan apa tadi dalam penanganan dampak kepecinta alaman ya, tadi yang orang meninggal, orang hilang, orang hanyut gitu kan. Dari situ dulu awalnya. Dari situ gitu. dulu awalnya. Sampai saat ini sih alhamdulillahnya kita memang organisasi yang berdasar sukarela, Kang. Makanya Pak Kang Firman, bisa dijelaskan nggak aktivitas FKPAT dalam menjalankan roda organisasi seperti apa sih gitu kan? Ya, tentu, Kang, dalam prakteknya si FKPAT ini sendiri itu dari waktu ke waktu semakin berkembang, Kang. Dari mulai kita orientasinya untuk mencari orang hilang dan sebagainya lah yang tadi disebutkan, pada akhirnya kita harus mampu mengembangkan sumber daya manusia si anggota FKPAT itu yang progresnya, Kang, yang pertama. Pada akhirnya kita sering dulu mengadakan latihan-latihan bersama di Tasikmalaya. Nah, lebih lanjutnya lagi si FKPAT ini semakin sadar bahwa ternyata lingkungan kita itu tempat bermain dan belajar kita itu, contohnya misalkan sungai itu banyak sampah, banyak kotor, kandungan mikroplastiknya. Akhirnya kita, karena mungkin ya, Kang, label kita pecinta alam, labelnya pecinta alam bukan dari kita sebetulnya, Kang. Label pecinta alam itu dari masyarakat umum ke kita. Akhirnya ya kita mengadakan kegiatan yang sifatnya pro lingkungan, Kang. Misalkan bersih-bersih sungai, terus mengadakan penghijauan, terus mengadakan seminar-seminar tentang lingkungan lah, Kang, tentang konservasi seperti itu. Kang, ini beralih ke Kang Rama ya, Kang Rama sebagai yang menangani bidang hubungan antar lembaga, mungkin bisa menambahkan kaitan dengan antara FKPAT dengan para organisasi di bawahnya, seperti apa hubungannya? Baik, terima kasih, Kang. Kebetulan saya di naungannya di bawah hubungan antar bidang antar lembaga. FKPAT itu sendiri menaungi yang ada KPA, Hispala, dan Mapala yang ada di KPA, Hispala, Mapala. Jadi organisasi kepecinta alaman di lingkungan pecinta alam di lingkungan baik sekolah ataupun masyarakat umum ya. Masyarakat umum dan mahasiswa tentunya, kan. Nah, tentu di sini yang tadi dikatakan Pak Firman itu memang betul. Jadi kita ini mengakomodir, jadi tetap tempat sarana serta wahana komunikasi satu sama lain yang ada di KPA, Hispala, dan Mapala. Tentu saya juga selaku bidang hubungan antar lembaga di sini tetap memfasilitasi tentunya, Kang, untuk memfasilitasi seperti halnya dalam pendidikan dan latihan dasar di KPA maupun Hispala ataupun Mapala. Sebagai istilahnya instruktur memberikan pelatihan atau hanya sebatas koordinator atau fasilitator saja? Kalau untuk struktur memberikan pelatihan mungkin itu telah diagendakan oleh kelompok Hispala maupun Mapala yang tadi saya katakan ya. Namun dari saya selaku hubungan bidang antar lembaga, yakni memberikan fasilitas seperti kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh KPA maupun Hispala dan Mapala itu sendiri, sehingga kami juga memfasilitasi dalam artian kita berkoordinasi nih dengan instansi-instansi terkait seperti PMI, seperti OPD terkait, Tagana ya,
OPD terkait organisasi perangkat daerah BPBD gitu kan. ya, dan BPBD itu tentu kita juga saling koordinasi karena dalam berbagai kasus ini dalam sistem pelatihan dan pendidikan latihan dasar, baik ada yang di Mapala, KPA dan Sispala, banyak insiden-insiden Kang ya yang tentu itu kita tidak mengetahui. Banyak seperti kemarin masalahnya ada dari Sispala, ada yang meninggal mungkin ya tatkala melakukan pendidikan latihan dasar, ada yang meninggal dunia. Itu kan tentu jadi problem bagi kita sebagai etalase yang ada di FKPAT ya. Jadi kita juga ikut andil dalam mengontrol serta mengawasi pendidikan latihan dasar tersebut kan. Tentu dari kita tetap berkoordinasi, berkonsolidasi dengan OPD terkait serta PMI yang ada. Mungkin seperti itu. Saya ingin tahu Kang Rama nih ya, terkait dengan OPD terkait tadi, yang OPD mana yang menjadi yang menaungi FKPAT di lingkungan pemerintah itu, apakah Dinas Pemuda dan Olahraga kah, atau Dinas Lingkungan Hidup kah, atau Kesbangpol kah? Sebenarnya FKPAT itu di bawah dinas mana gitu kalau di lingkungan instansi pemerintah? Kalau untuk FKPAT itu sendiri di bawah naungan dinas mana, tentu kita berafiliasi di Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Disporabutpar kan. Yeah. Tentu kita juga kemarin kan sudah legalitas berbadan hukum, sudah ada akta notaris dan SK Kemenkumham sudah terbit. Kita juga diarahkan untuk berada di bawah koridor Dinas Pemuda dan Olahraga. Mungkin itu. Nah, setelahnya mungkin dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kesbangpol, itu ada unsur pendukung dalam program-program FKPAT itu sendiri. Seperti itu halnya. Baik, kembali ke Kang Firman. Ini terkait dengan program FKPAT. Tidak mungkin lah kalau organisasi tidak memiliki program ya. Saya ingin tahu nih, Kabar Priangan juga ingin tahu program-program strategis ini yang diusung oleh FKPAT, apa yang menarik untuk masyarakat, yang bisa melibatkan peran serta masyarakat, atau juga mungkin program-program yang terdekat yang akan dilaksanakan oleh FKPAT. Silakan Kang Firman. Kalau untuk program terdekat Kang, jadi ada TAPA namanya, Temu Akrab Pecinta Alam. TAPA ya? TAPA. Nah itu program tahunan Kang. Si TAPA ini memang media kita untuk bersilaturahmi, terus membahas isu-isu yang terupdate sekarang, terus juga kita membersihkan karena tempatnya di Gunung Galunggung, kita melakukan aksi sapu gunung Kang. Jadi kita membersihkan Gunung Galunggung sambil upacara 17 Agustus, beresnya baru kita sapu gunung, bersih-bersih gunung. Dan mungkin kalau program yang panjang itu Kang. Sebentar dulu Kang Firman, kita fokus dulu di program TAPA ini ya, menarik nih untuk masyarakat. Kapan dilaksanakan dan siapa yang terlibat di situ? Kalau TAPA itu sendiri agenda tahunan yang dilaksanakan pada 17 Agustus. Kang. Jadi sudah rutin ya digelar tiap tahun ya? Dilaksanakan. Upacara bendera di sana? Ada upacara formal, upacara bendera, terus ada upacara pengibaran bendera besar dan panjang Kang. Bendera besar. Merah putih atau bendera organisasi? Merah putih. Ya. Itu sekitar ya kurang lebih 100 meter lah Kang. 100 meter? 100 meter panjang, 30 meter lebar, sekitar segituan lah Kang. Ya, tahun sekarang juga sama lah, kita akan mengibarkan bendera besar. Kalau dulu mah bendera terbesar Kang, cuma sekarang lebih banyak lah event-event ini. Ya. Pesertanya siapa saja? Nah, untuk peserta itu sebetulnya kita awalnya tuh para pecinta alam di Tasikmalaya Kang. Tapi dalam pelaksanaannya mungkin ya karena event ini atau bagaimana, itu yang sudah-sudah itu yang dari Jakarta, dari di luar Tasik pun sangat banyak itu. Sebagai kegiatan yang menarik ya, pengibaran bendera raksasa di puncak Gunung Galunggung gitu ya. Baik Kang Rama, jelaskan ini menjelang persiapan acara TAPA, saya kira ini event besar ya di Tasikmalaya itu. Sudah sejauh mana persiapan untuk menjelang acara itu? Kalau untuk persiapan ini alhamdulillah dari teman-teman pengurus serta panitia FKP itu sendiri sudah matang Kang, kalau bisa dikatakan. Sudah bisa sudah bisa menjalankan sesuai dengan koridornya. Dari sejauh ini yang saya sudah dilakukan
alhamdulillah kemarin sudah ada dari teman-temannya sudah kita sudah membranding dari segi tiket dan apa namanya baju, mungkin seragam khususnya. Dan alhamdulillah itu setelah kemarin di brand sudah terakomodir dengan teman-teman yang ada, pecinta alam yang ada di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Dan tentu ini juga menjadi apa namanya dan jadi sorotan bagi KPA-KPA lain yang bahkan di luar Kota Tasikmalaya. Diapresiasi oleh banyak organisasi pecinta alam ya. Jadi banyak apresiasi terkait adanya TAPA ini, karena TAPA ini sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Kita TAPA ini selalu rutin, gitu. Termasuk dari pasca pandemi juga tetap dilaksanakan. Ada dilaksanakan, gitu. Namun, Perkiraan berapa banyak yang ikut pelaksanaan TAPA nanti? Kalau untuk estimasi perkiraan dari banyaknya yang mengikuti kegiatan acara TAPA ini, mungkin khususnya dari FKPAT itu sendiri ada 107 yang ada di KPA Mapala dan Sispala. Namun banyak kelompok pecinta alam yang lain yang ikut andil mungkin. Nah, kemarin saya sudah testimoni dari berapa jumlah yang hadir dari peserta TAPA ya. Alhamdulillah, jadi banyak peserta-peserta yang hadir itu banyak yang simpatisan juga kan. Ternyata yang kita targetnya misalkan nih ada, kita perkiraan 500, tapi ternyata ada 1.000 orang ya. gitu. Jadi menjelang akhir pelaksanaan nanti mungkin akan terlihat ya. Betul. Semakin berdatangan terus-menerus ya. Betul, seperti itu kan. Betul. Baik, kembali ke Kang Firman ini. Ini terkait dengan organisasi FKPAT ya. FKPAT ini organisasi yang berafiliasi ke mana? Di pusatnya ada atau di wilayah Tasikmalaya saja? Terus sebagai organisasi independen kah atau mungkin di belakangnya ada organisasi besar yang menaungi? Ya, karena ini menyangkut juga pembiayaan di anggaran. Ya, itu yang Kang tadi yang mau saya tambahkan. Jadi si FKPAT ini adalah organisasi sukarela, Kang. Jadi dari awal berdirinya si FKPAT ini orientasinya tidak profit, Kang. Jadi semua pembiayaan atau apapun kegiatan yang kita laksanakan itu kita punya moto hidup adalah udunan, Kang. Jadi si anggotanya ini kalau misalkan ada event-event mau menanam pohon, itu kita udunan semua, Kang. Makanya si FKPAT ini tidak berafiliasi dengan instansi, lembaga atau organisasi manapun, Kang. Kita organisasi yang 100% sukarela, Kang. Jadi kita punya uang nggak untuk melaksanakan? Tidak punya uang gitu. Pun kalau ada sponsorship ya biasanya kita bentuknya oke, ini dari sini ngasih sound system, talentnya dari mana? Oh, saya ada sukanya band, oke saya nyumbang band ya gitu. Seperti itu, Kang. Jadi swadaya keanggotaan ya gitu. Tapi ya itu, Kang, mudah-mudahan dampaknya besar lah buat Tasik, khususnya untuk masyarakat Tasik dan umumnya buat kelestarian lingkungan yang ada di Tasik lah, Kang. Baik, lanjut tadi ke persoalan program ya. Tadi kita bicara soal TAPA yang merupakan program besar dalam waktu dekat akan digelar oleh FKPAT. Program-program lain mungkin yang katakanlah strategis, memiliki dampak impact besar untuk masyarakat. Silakan, apalagi? Nah, untuk program yang strategis itu, Kang, sekarang kita mencoba mengobarkan kembali, Kang, sadar kawasan konservasi, Kang. Karena konservasi lingkungan maksudnya. Konservasi lingkungan, karena ya dewasa ini di Tasik tuh ketika ada hujan kecil banjir. Terus ketika banjir banyak petani yang ngobrol gitu, Kang, karena kita berkegiatannya ya di desa kita sering ngobrol, ayah sampah di sawah gara-gara banjir kamar. Itu menjadi dasar untuk kita, wah ini sudah parah nih. Kayaknya kita memang mesti sama-sama, Kang, memberikan wawasan tentang konservasi alam kepada kitanya sendiri juga ke masyarakat umum, Kang. Nah, ke depan makanya si temanya TAPA sekarang itu kita meningkatkan kawasan sadar konservasi, Kang. Nah, kedepannya insya Allah kita
sebetulnya sudah Kang, kemarin kita sudah menanam pohon di bantaran sungai sama anggota FKPAT, ada yang menanam di bantaran sungai Ciwulan. Kedepannya mudah-mudahan bisa lebih masif lagi lah Kang untuk kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi nyata buat lingkungan di Tasik. Nah, terkait yang barusan disampaikan oleh Kang Firman, saya juga ingin tahu sikap FKPAT menyikapi kasus galian C misalkan yang banyak di Tasikmalaya, Ya. yang bahkan kemarin sampai menimbulkan korban gitu ya. Nah, FKPAT sikapnya seperti apa? Setuju nggak kalau misalkan demo atau misalkan ada langkah-langkah tertentu yang dilakukan oleh FKPAT menyikapi persoalan tersebut? Tentu Kang, kita sebagai pecinta alam Kang, kita sudah melayangkan aksi Kang. Sebetulnya kita sudah aksi, tapi aksinya damai ya Kang, kita nggak inilah, kita sudah coba aksi. Bahkan kemarin yang di hutan di Ciawi itu Kang ada gunung Gunung Cakrabuana yang ternyata di dalamnya itu Kang, kalau di luar kelihatan hutan Kang, di dalamnya itu sudah pohon kebun kopi Kang. Dan kita protes ke sana, kita aksi ke sana. Dan alhamdulillah masyarakat pun sadar bahwa ini nggak boleh karena ini kawasan konservasi. Akhirnya si lahan itu sekarang sudah mulai ditanam sebagaimana mestinya Kang. Nah, kalau untuk galian C juga kita aksi, waktu itu kita aksi, cuma belum membuahkan. Kembali lagi ke soal kebijakan dan penguasa dan pengusaha gitu. Ya, Kang. Baik, Baraya Kabar Priangan semua, barusan bincang-bincang kita tentang isu-isu kepecinta alaman ini menarik, barangkali juga anak-anak muda yang memiliki minat, kecenderungan terhadap dunia pecinta alam, saya kira bisa langsung berkomunikasi ya dengan FKPAT. Alamatnya di mana sekretariatnya? Kalau untuk FKPAT, alamat sekretariat di Jalan Dadaha di gedung GGM lantai 2. Di gedung GGM ya? Lantai 2. Itu adalah sekretariat kami, dan siapapun juga kalau teman-teman atau simpatisan pegiat alam bisa silaturahim. Itu 24 jam Kang. Nah, pegiat alam yang dinaungi oleh FKPAT itu apa saja? Ada naik gunung, ada rock climbing ya, terus yang sungai itu alur jeram gitu kan, ada juga caving, mungkin diving ada. Diving enggak Kang. Belum ada ya, kita nggak punya wahananya. Baik, Kang Firman atau Kang Rama, silakan siapa aja, barangkali ada harapan ke masyarakat atau ke pemerintah terhadap FKPAT sendiri. Silakan sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk harapan kami dari selaku FKPAT, harapan khususnya kepada pemerintah, tentu kita tetaplah saling bisa koordinasi sehingga kita di pemerintah itu sendiri bisa difasilitasi dan serta kita bisa bergaining bekerja sama. Untuk apa? Karena untuk khususnya sama-sama kesadaran tentang terkait alam dan kebencanaan. Dari FKPAT sendiri sangat welcome dan sangat terbuka lah kepada siapapun unsur elemen, baik masyarakat, pelajar, mahasiswa, akademisi, semua kalangan. Dan kita saling mengharapkan untuk saling bahu-membahu. Mungkin itulah program kita dan harapan kita. Mungkin segitu Kang. Kang Firman, ada yang tambahkan atau cukup? Tetap semangat lah untuk pegiat alam. Mudah-mudahan para pegiat alam itu mudah-mudahan lebih bermanfaat buat masyarakat Tasikmalaya, itu aja Kang. Baik, Baraya Kabar Priangan semua, barusan bincang-bincang tentang kepecinta alaman di bawah naungan FKPAT. Saya kira ini memberikan bekal pemahaman untuk masyarakat dan pemerintah bagaimana sepak terjang kinerja FKPAT. Saya kira ini memiliki dampak yang sangat besar untuk lingkungan hidup khususnya gitu, dan mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan juga jadi bahan renungan, bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan isu-isu lingkungan hidup di Tasikmalaya khususnya. Demikian bincang-bincang kami dengan Kang Rama dan Kang Firman dari FKPAT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.